Pagi untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita semua yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang pertama-tama seperti undangan yang kami kan, agenda pada hari ini adalah pemaparan visi misi dari 4 calon dan sekaligus deklarasi damai. Untuk acara selanjutnya kita awali dengan lagu Indonesia Raya. Waktu dan kesempatan bagi baik acara selanjutnya sambutan. Yang pertama sambutan dari Subbidang Panitia tingkat kecamatan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sekaligus membuka kegiatan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati penjabat Kepala Desa Tigulese beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh anggotanya. Yang saya kasihi para calon berempat. Yang saya hormati tokoh masyarakat atau tim apa anggota? Tim kemenangan. Tim pemenang dan juga tokoh politik, tingkat para simpatisan, tingkatnya para peserta rapat yang saya kasihi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan tempat ini saya katakan apresiasi kepada panitia dan juga keempat calon karena ini merupakan kegiatan hari ini menjadi contoh untuk mengajak para masyarakat bagaimana politik yang benar, yang sehat. Ini kegiatan pertama kali mungkin untuk di Rahang Utara untuk melaksanakan deklarasi damai. Damai bukan berarti damai damai dalam hal ini perlu diperhatikan bersama untuk menghilangkan beberapa kata demeu, kata dehau, kata dami, itu semua supaya mendapatkan suatu kata bahwa 4 orang ini dikte. Lebih dari itu untuk menghilangkan itu. Kalau mau damai, kalau kita masih pakai kata demeu istiadat apa? Itu berbentuk apa kita hadir di sini? Untuk mendapatkan satu kata bahwa 4 orang ini adalah dikte. Karena mereka ini putra terbaik untuk desa Tigulese, hasil kerja panitia disepakatkan. Sehingga untuk hari ini untuk menghilangkan semua kata itu, kata demeu, dise, dakdu, untuk mendapatkan bahwa 4 orang ini untuk mendapatkan kata dikte. Karena memang pada akhirnya nanti kita mendapatkan satu untuk menjadi kepala desa. Kalau kepala desa di Kubu itu tidak. Semuanya kepala desa Tigulese. Maka hari ini tujuan kita deklarasikan damai itu bukan hanya kampanye tapi untuk pelaksananya. Kalau kita sebentar mohon itu buat daftar hadir karena yang hadir ini tokoh masyarakat dan juga para tim sehingga nanti kalau dari ikut ini saja yang ditarik. Karena hari ini kita sama-sama untuk menyampaikan untuk menyampaikan sumpah dan janji di depan panitia dan juga kami yang hadir di sini bahwa kita siap untuk laksanakan pilkades di Tigulese ini dengan aman dan damai. Siapapun hasilnya nanti itu Tuhan yang menentukan. Karena mereka ini orang baik semua 4 orang. Kenapa mereka lolos jadi calon? Dan apa maksudnya Bapak sibuk-sibuk cari pendukung apa? Tentunya mereka ini orang yang terbaik. Maka hari ini itu saja untuk menghilangkan kata dise, demeu, aku daku. Semuanya kata dikte tahu mesti palsu. Itu mengata bana. Emang kota mga calon lebih pura kali sepura. Itu popak yang kata dise lemai. Dan semuanya 4 orang ini dikte tahu sehingga saya sekali lagi menyampaikan apresiasi terhadap tokoh masyarakat dan juga panitia dan para calon ada inisiatif bahwa hari ini kita akan laksanakan deklarasi damai. Jadi damai untuk pelaksanaannya kan kampanye kan kadoa telanggar itu mah damai begitu. Saya jujur saja kalau kita coba tempoh hari mulai dari start kampanye kita laksanakan deklarasi kampanye damai. Tapi hari ini masih ada ruang untuk pemaparan visi misi. Saya juga bersyukur. Jadi satu saja pesan saya kepada 4 calon ini
siapapun yang menang nanti barangkali bisa. Ini tawaran nih, tidak dipaksa. Visi misi ini supaya disatukan. Kalau bisa disatukan nanti saya kira desa Tengkulese itu bisa akan maju nih. Bahwa soal kota memang ikut baik, sama tapi kau pasti kerap montet, sama tapi kau pasti kampanye dengan kau nih. Tapi kalau kita memang mau tujuan untuk membangun desa apa, desa Tengkulese pasti saya yakin dan percaya 4 orang ini bisa sama-sama nanti untuk menyusunkan RPJMDS-nya. Siapapun yang apa, sepakat itu. Rata beli kolej terus siapapun kepala desa kita harus kerjasama. Karena itu tadi tujuan kita hari ini untuk menghilangkan kata IDC gitu. Demi itu, kali dapat tidak dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah bila memilih, karena mereka itu berpilih hari ini untuk menjadi mendorong politik kepala desa, karena mereka akan mendapatkan untuk beban dari seluruh berapa jumlah penduduk di sini untuk menjadi pelayan, bukan untuk dilayani, dan menjadi pelayan juga. Mereka baca ke masyarakat itu ada cara angka, coba sampai pandai angka 1 miliar. Tetap nanti uang itu mereka hanya fasilitasi. Semuanya kita punya hak, masyarakat punya hak. Jadi yang memang agak monggo, aku bisa ngancing Bali, ngancing kelola koptik, ngancing pindah ke ya boho. Semuanya melalui prosedur. Sehingga itu tidak aku bahwa hari ini kita hadir di tempat ini untuk menghilangkan kata demeu daku dise tidak ada. Kita usahakan harus pilkada di Tengkulese ini sukses dengan jalan damai dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Baik, apa yang disampaikan oleh pejabat desa Tengkulese, Bapak pejabat desa Juncalega yang saya kasih. Semua anggota panitia PPD, calon kepala desa Tengkulese ada 4, semua masyarakat dan tokoh masyarakat yang hadir pada saya selaku panitia, saya tidak mengurangi segala kegiatan tahap demi tahap, karena memang betul setiap tahap demi tahap ini adalah semua aturan yang dipakai berdasarkan keputusan bupati dengan gubernur. Oleh sebab itu, Saya selaku moderator membuka kegiatan pemaparan visi dan misi dan program kerja dari keempat calon. Dibuka secara baik sebentar, kita sudah diatur dalam waktu. Perlu saya pertama-tama membacakan tata tertib terkait dengan suasana visi dan misi yang kita dengarkan pada siang hari ini. Yang pertama, para undangan dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Yang kedua, visi misi dan program kerja yang disampaikan oleh calon kepala desa secara beruntun sesuai dengan nomor urut calon dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, maksimal itu 10 menit untuk setiap calon, sehingga sebentar untuk pemaparan visi misinya itu mulai dari calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 4. Kemudian yang ketiga, penggalian atau pendalaman visi misi dan program kerja dibuat sesi dialog dengan maksimal 2 penanya, kecuali para calon lain, dan ketua tim kemenangan dengan alokasi waktu untuk setiap calon maksimal 7 menit. Sesi bertanya masing-masing 1 menit, menjawab 3 menit, sanggah 1 menit, dan sanggahan balik 2 menit. Kemudian pertanyaan yang disampaikan seputaran visi misi dan program kerja calon kepala desa, sehingga yang ditanyakan sebentar itu hanya sekitar apa yang kita lihat, apa yang dijelaskan oleh para calon kepala desa sebentar. Kemudian yang berikut, yang kelima,
pertanyaan yang disampaikan dilarang menyerang pribadi calon kepala desa atau pribadi individu tertentu, membandingkan antara individu tertentu dan atau membandingkan program antara calon kepala desa. Kemudian yang keenam, undangan dan para pendukung dilarang membuat gaduh, bersorak-sorak selama penyampaian visi misi berlangsung. Di saat calon kepala desa menyampaikan visi misi di sini sebentar, kita sebagai para undangan untuk kita tetap menjaga keamanan. Yang berikut, dilarang untuk saling menghina sesama undangan dan pendukung, serta dilarang menghina para calon dan atau panitia. Dan yang ketujuh, para calon kepala desa bersama pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia. Itu 7 tata tertib yang kita jalankan pada siang hari ini. Untuk itu, saya sedikit ada beberapa penyampaian bahwa untuk tahapan kali ini merupakan tahapan yang terakhir untuk kampanye, karena beberapa tahapan kemarin kita sudah lewati dan tahapan kampanye selama kurang lebih 40 hari kita sudah lalui bersama. Dan mengapa kami panitia perlu membuat atau mengumpulkan Ndema CKE supaya kita sama-sama mendengar paparan visi misi dari para calon. Dan kami melihat fakta yang terjadi selama ini bahwa untuk Ndema CKE semua selama ini memang sudah dibatasi dengan tembok pemisah. Ketika kampanye dari calon nomor urut 1, bahwa yang mendengar hanya pendukung dari calon nomor urut 1. Pendukung dari calon nomor urut 2 dan 3, 4 itu tidak. Kemudian kampanye dari teman-teman calon nomor urut 2, 3, 4 itu tidak didengar oleh calon nomor urut 1 dan juga pendukungnya. Sehingga tujuan kegiatan hari ini kita semua berkumpul, tim kemenangan, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok disabilitas, ada dari kesehatan, kemudian dari subpanitia kecamatan, dari DPD, kami akan mengumpulkan dan kita mendengar sama-sama apa mimpi yang diimpikan oleh keempat calon untuk memimpin Desa Tingkulese 6 tahun ke depan. Sehingga harapannya apa yang kita dengar pada siang hari ini, kita perlu untuk mencerna bersama apa visi misi dari calon kepala desa. Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan penyampaian visi misi itu tadi sudah dibatasi selama 10 menit, sehingga sebentar ketika saya memberikan kesempatan kepada calon nomor 1 untuk menyampaikan visi misi, dan di saat calon nomor 1 mulai bicara, waktu dihitung. Terima kasih, dan saya minta 1 mic untuk diberikan kepada calon nomor 1, dan kepada calon nomor 1 saya persilakan dan memberikan kesempatan. Cek satu-satu. Ya, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Ramutara, yang terhormat pejabat kepala Desa Tingkulese, yang terhormat pejabat PLT Calega, yang terhormat ketua panitia serta anggotanya, yang terhormat ketua BPD, Ndema CKE dari berbagai dusun, tokoh pemuda, tokoh pendidikan yang sempat hadir pada hari ini, dan tentunya terima kasih kepada Tuhan atas segala kesempatannya kita pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul dan memanfaatkan dari deklarasi yang kita berikan pada hari ini dari pihak kepanitiaan. Mungkin saya singkat saja bahwa selama ini kami telah melakukan perjalanan proses yang sudah disediakan oleh pihak panitia, dan mungkin saya tidak perlu membaca secara mendetail, tetapi saya akan memberikan kesempatan kepada Ndema CKE yang hadir pada selama ini. Inilah visi misi saya. Kenapa saya tidak harus baca? Karena setiap kali kami memberikan kumpulannya selama ini, bahwa kami sudah memberikan bahwa inilah visi misi kami. Bahwa untuk hari ini saya tidak perlu membaca. Tetapi di depan kita tentunya kami sudah menuliskan, dari pihak panitia sudah membantu kami untuk menuliskan paparan visi misi.
Dan perlu saya baca untuk hari ini berkaitan dengan visi misi yang saya ajukan selama ini, yang sudah paparkan selama ini melalui baliho. Mungkin yang berkaitan dengan ini, saya akan membacakan beberapa program kerja saya ke depannya bila berkenan untuk DMASEKAE. Yang pertama, lebih memperhatikan kembali tentang air minum bersih di berbagai tempat atau berbagai dusun. Mungkin itu hal-hal yang penting karena selama ini berdasarkan penglihatan kami, berdasarkan ajuan DMASEKAE yang selama ini diberikan kesempatan kami untuk berkampanye, ini bagian dari keluhan. Maka ini menjadi pusat perhatian kami ke depan untuk memperhatikan kembali tentang air minum bersih atau layak. Yang kedua, mengembangkan sektor pertanian melalui petani hortikultural. Ini adalah salah satu bagian dari manfaat program kerja ke depan. Yang ketiga, memanfaatkan sektor pariwisata Tuncalega. Yang keempat, mengaktifkan kembali tentang budaya desa. Yang kelima, mengembangkan seni Karang Taruna. Yang keenam, pemuda mengambil bagian dalam membangun desa dalam bentuk kegiatan yang bermanfaat. Inilah beberapa program kerja kami yang ke depan untuk DMASEKAE. Hal-hal yang berkaitan dengan program kerja kami selama ini, sekalipun dalam poin ke-7 ini saya akan memberikan data yang lain. Dan lain-lain dalam artiannya, mungkin ada tambahan bila DMASEKAE ke-6 program kerja ini saya tidak mencukupi untuk bisa menambahkan. Tetap silakan DMASEKAE untuk mengajukan beberapa tambahan program kerja kami ke depan. Kalau saya hanya mencukupkan 6 program kerja ini, tentunya tidaklah cukup untuk kita bisa mengembangkan desa Tegulese ini. Makanya oleh karena itu, kedepannya kami akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat DMASEKAE bila ada tambahan ajuan pekerjaan. Inilah dasar dari saya sebagai perwakilan dari Dusun Ranges untuk menjadi calon kepala desa ke depan selama periode 2021-2022. Dan tentunya DMASEKAE selama berkampanye yang kita jalani selama ini, kalaupun ada gesekan-gesekan, tetapi desa Tegulese hari ini seakan memberikan aplaus yang sangat luar biasa karena gesekan itu tidak terlalu seperti contoh-contoh dari desa lain. Tapi untuk hari ini desa Tegulese sangat luar biasa, belum ada gesekan yang lebih itu. Ya, saya minta kepada DMASEKAE dengan berakhirnya masa kampanye kita selama ini, saya minta kepada kita semua DMASEKAE, gesekan-gesekan yang terjadi selama perjalanannya kampanye hentikan. Untuk hari ini, entah itu kampanye melalui secara langsung maupun tidak langsung. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan dari Bapak Camat tadi, bahwa untuk menyekat atau membatasi kita selama ini, bahwa kodakun kodal itu deho kami, dan hentikan semua itu pada DMASEKAE, bahwa harus kita pahami topik yang terjadi, yang pelaksanaan hari ini, bahwa damai segala sesuatu yang menjadi gesekan yang terjadi mungkin selama ini, bahwa saya selaku bakal calon nomor 1, bila saya secara pribadi, begitu juga dari pendukung saya yang selama ini yang kurang berkenan di hati kita semua, saya minta maaf atas sebesar-besarnya. Marilah kita untuk menjaga kondisi kampanye ini sampai di tanggal 11 bulan 11 2021. Dan tentunya saya sangat apresiasi kinerja dari berbagai kepanitiaan dan keterlibatan dari pemerintahan desa untuk mengamankan proses perjalanannya kampanye kita selama ini. Mungkin itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, dan untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang berikut, saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2
untuk menyampaikan visi dan misi. Dan dalam penyampaian visi dan misi ini sebentar, saya berikan kesempatan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan program kerja yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan. Dan untuk calon nomor 2 ini, dia mengusung satu misi, yaitu terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kira-kira dari misi ini dapat dikembangkan dalam program kerja waktu 6 tahun. Kesempatan saya berikan selama 10 menit. Terima kasih. Terima kasih kepada operator, Pak Camat yang saya hormati, Pak Sekcam yang saya hormati pula, Bapak Sek Julius yang saya hormati, Bapak Julius Cucalega juga yang saya hormati, dua DPD serta anggotanya yang saya sini, kedua panitia serta anggotanya, mantan kepala desa yang telah dapat dimakan Dewanti yang saya hormati pula, pada dua tokoh adat yang saya hormati. Singkatnya, seluruh hadirin yang hadir pada saat ini yang saya cintai, puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan bimbingannya sehingga kita dapat bertemu di dalam ruangan ini untuk deklarasi segala visi dan misi dari 4 calon. Pertama-tama, saya tidak mau banyak bicara karena apa yang ada di visi dan misi ini itu yang sesuai dengan kemampuan saya. Yang terpenting setelah nanti segala kegiatan dan anggaran yang ada disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat yang ada di TKDC saling terbuka. Mungkin itu aja dari saya ucapkan terima kasih banyak. Masih ada waktu untuk calon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu sekitar kepada calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja selama 6 tahun. Dan untuk itu saya berikan kesempatan selama 10 menit. Terima kasih yang saya hormati Bapak Camat Raung Utara, Bapak Sekcam, Forkopincam yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Pejabat Persedikulisi beserta jajaran, Bapak PJS Desa Cucalega beserta jajaran, Bapak Ketua BPD beserta anggota, Bapak Ketua Panitia beserta anggota, Bapak tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu pendamping profesional tingkat kecamatan yang kami hormati, ketiga teman calon yang saya banggakan dan yang saya kasihi, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan. Pada tempat yang pertama saya mengajarkan puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa hadir dan ada di tempat ini berkat rahmat dan cintanya, sehingga kita masuk pada hari terakhir, yaitu menyampaikan pemaparan visi misi dan kampanye damai untuk seluruh masyarakat Desa TKDC. Walaupun selama beberapa bulan atau beberapa saat yang lalu kita saling gesek menggesek di medsos dan lain sebagainya, itu adalah nuansa kebersamaan suatu wilayah desa. Tapi ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena disitulah kita dilatih dan ditempa
apakah kita bisa melaluinya atau tidak. Sehingga dari tempat ini saya atas nama pribadi, ketua tim dan seluruh pengikut dari nomor urut 3 dari tempat ini atas nama pribadi dan seluruhnya, saya mengucapkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tingkah laku, tutur kata, mungkin hal-hal yang tidak berkenan selama saya jalan dari beberapa wilayah dari tempat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati dan melindungi kita semua. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah mengikuti seluruh proses tahapan sampai pada saat ini. Kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan kampanye kita untuk menjelang besok kita mulai tenang dan tidak ada hal-hal kegiatan yang menyangkut promosi atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk pada hari H atau tanggal 11. Dan tegidaku porong neka mangas atalako biye kan mau beri kampanye sebisa tegidaku ndai masih kain atau mengarang negeri so terbagus toko-toko ada tolong jaga. Mungkin ada orang yang menginginkan proses ini tidak berjalan sesuai dengan apa hati nurani. Tolong ini dijaga baik-baik. Tolong tiba ada di IPLC. Itu kegidaku. Karena 1 hari, 1 menit, 1 detik menentukan 6 tahun ke depan. Yang berikut perlu saya sampaikan bahwa saya maju dan menjadi calon berdasarkan dan ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Saya diperintahkan di situ. Itu yang berikut. Yang kedua, mungkin visi misi ini saya paparkan untuk 5 tahun, bukan untuk 6 tahun. Karena 1 tahunnya sudah dibahas berdasarkan Kemendes Nomor 7 Tahun 2021. Kalau saya salah, Bapak Ibu ada di sini pendapat profesional. Tinggal sisa 5 tahun kita bahas untuk 2023 ke depannya. Sehingga dalam 5 tahun itu perlu saya sampaikan bahwa visi saya sudah dari depan mewujudkan Dekulise sebagai desa pertanian yang maju dengan infrastruktur memadai berdasarkan prinsip adil dan makmur. Kenapa saya sampaikan ini? Karena visi ini dan misi ini saya ambil karena 95% warga negara Indonesia terkhusus desa Dekulise adalah petani. Kenapa ini saya ambil? Itu dasarnya. Dan dasar yang lain adalah peraturan-peraturan menteri dan juga peraturan bupati berdasarkan proses-proses yang terjadi. Sehingga yang pertama, mungkin saya tidak bisa fokus ke program-program khusus, tapi ini program umum melanjutkan program pemerintah desa yang lalu review RPJMDes. Dan bersama berdasarkan RPJMD bupati juga bekerjasama dengan 3 kecamatan juga. Kita melihat RPJMDes ini sesuai dengan kerja dari tingkat kabupaten sampai dengan 3 kecamatan. Saya tidak langsung melalui 3 kecamatan karena di bawah ada sub-sub bidangnya dan ada pecamat di bawah untuk melakukan proses ini yang tidak dan ini yang dijalankan. Itu yang berikut. Yang jelas saya harus melihat buku izin dulu karena saya masih termasuk di dalam bagian itu tahun-tahun kemarinnya. Sejak saya sudah pernah menjadi kepala desa di sini, saya pernah melihat RPJMDes itu. Yang kedua, pemberdayaan SDM dengan meningkatkan ekonomi pertanian. Mungkin seperti yang disampaikan tadi, kalau selama ini kita menggunakan tenaga fisik, tenaga misalnya kita gali tanah dengan skop, bancik, apa segala macam di Karabon Demang, kita lebih menuju ke milenial sudah. Mungkin kita bekerjasama dengan bidang pertanian, membuat proposal, mengusul ketika kabupaten, kita minta alat-alat atau proposal di dalamnya, kita bisa menyampaikan melalui proposal di bidang pertanian, bekerjasama dengan instansi lain yang ada di Rute, di kabupaten, dengan tingkat kecamatan. Karena semua proses pengusulan atau pengajuan itu harus diketahui oleh tingkat kecamatan sebagai atasan kita di tingkat desa. Itu bidang ini, bidang pertanian. Mungkin tadi di situ juga saya lebih spesifik ke swasembada beras. Karena di sini banyak potensi seperti wilayah yang besar. Karena kebetulan juga saya pernah dipanggil oleh Bapak Camat, dikirim peta itu untuk dibuat itu.
Mungkin saya bekerjasama dengan di bidang pertanian itu pemberdayaan peningkatan ini dengan bidang Kipraswit juga. Bidang pertanian di sana ada Kipraswit. Karena ini kalau kita jalankan ini program besar, kemungkinan desa bisa membuat dia punya programnya karena dananya kecil, dan kita usulkan ketika kabupaten melalui kecamatan, provinsi dan pusat untuk dananya lebih besar, irigasi lebih dikembangkan lagi. Karena setahu saya bahwa, saya mohon maaf, proses sebelumnya di bidang pertanian belum pernah diperhatikan. Itu yang berikut. Yang ketiga, menciptakan kondisi desa yang aman, tertib dan rukun. Mungkin ini sama karena setiap 5 gendang ini kami akan mencoba nanti satu-satu kita ambil per gendang program kerjanya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Tokoh-tokoh adatnya kita ambil satu persatu. Apabila ada soal, baik itu berkaitan dengan perselisihan negara bolangan, jadi kita panggil mereka, kita selesaikan baik-baik dengan pemerintah yang ada, mulai dari tingkat desa sampai dengan RT RW di tingkat bawahnya. Kalaupun belum ada penyelesaian lebih lanjut, baru kita melibatkan tingkat atas, mulai dari kecamatan sampai dengan kabupaten dengan unsur-unsur lainnya. Yang berikut, optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Tengkulese. Saya kira ini lebih giat kita laksanakan untuk pelatihan peningkatan kapasitas berkaitan dengan sumber daya yang ada dan penguasaan materi yang dimana nanti kedepannya aparatur yang ada di desa kita lebih fokus ke bidang-bidang yang belum diketahui atau belum dipahami sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang berlaku. Yang berikut, memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Saya kira ini lebih kita fokus kepada kerjasama dengan tokoh-tokoh adat seperti yang saya sampaikan tadi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 6 juga sudah tertuang bahwa di situ ada desa adat, perlu kita libatkan. Kenapa? Sebenarnya kalau APBD atau PADS desa Tengkulese ini besar, kenapa tidak kita kasih kesenjangan kepada tokoh-tokoh adat? Kalau PADS-nya besar, bisa. Karena kita sudah tahu bahwa di desa-desa lain di kota-kota besar ini sudah ada itu, sudah ada karena dia punya PADS-nya besar, pendapatan asli desanya besar. Karena itu berdasarkan pendapatan di tingkat desa yang memadai, dan pasti itu kalau di desa Tengkulese juga ada seperti itu, dan PADS-nya besar pasti kita lakukan karena itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa adat. Itu yang berikut Bapak Ibu, itu sudah beberapa program yang saya sampaikan. Tapi ini kayaknya mau dibawa menuju desa yang harmoni, sama lewat dari peang, sama poin garione, porong ite kan naik canggih, 20 tanggal 11 kali kan. Ini kamang aku le, guut agung gaut, ite kali kan, sama-sama kerja demi kepentingan umum dan demi keuntungan desa Tengkulese ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Nomor 3 sudah selesai, dan visi dan misi ini nanti diharapkan supaya kita tetap menjaga agar program kerja yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Kepala Desa Tengkulese 6 tahun ke depan untuk dapat dilaksanakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada calon nomor urut 3 yang sudah menyampaikan beberapa hal. Dan kesempatan yang terakhir, kita berikan kesempatan kepada calon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan. Dan untuk pemaparan visi dan misi dan program kerja ini, saya berikan kesempatan selama 10 menit. Dan kesempatannya saya berikan. Ya, minta maaf karena
waktu sudah jam 12 lewat. Saya sebelum memaparkan visi misi, saya ingin buat satu permainan untuk menguji konsentrasi kita. Sudah sampai aman. Ya, jadi permainannya sederhana saja. Misalnya pena, emang tanggo laku tepuk tangan. Emang laku tepuk tangan. Sama uji konsentrasi dulu. Ya, siap, 1, 2, 3. Satu kali saja. Satu kali tepuk tangan. Ya. Coba contoh dulu ya. Jadi konsentrasinya masih banyak dan sedikit yang kurang konsentrasi. Terima kasih banyak untuk pembawa acara yang sudah diberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Sekcam, yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, yang saya hormati ketiga sahabat saya yang luar biasa, singkatnya Ndema ACKE atau Mangarangan Onir Soho. Terima kasih Kampi Mulia Pengaran AIT, Tengus na IPDT mulai Ducai sampai Agu One Jamho. Aila Mori itu Taramang AIT Nakica One kantor desa Ho Guru Cenget Sangget Tobonipi depan anak IPD One Soho. Jadi sebelum saya memaparkan visi misi saya, selama 3 bulan terakhir ini saya merasa tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena energi kita sudah dikuras untuk memikirkan ya mulai dari visi misi, cara pendekatan kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat dan berkampanye. Dengan adanya juga isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Dan saya merasa itu semua itu adalah proses perubahan dari 5 tahun satu periode yang kita lewati menuju 5 tahun satu periode yang akan datang. Jadi menerima suatu perubahan itu tidak gampang, tidak mudah, dan melalui proses yang kita lalui bersama selama kurun waktu 3 bulan selama masa kampanye. Jadi harapan saya, jadi jurang pemisah antara si A dan si B selama 3 bulan yang terakhir ini, mari hari ini kita akhiri itu. Tembok pemisah kita akhiri hari ini, dan mulai hari ini kita satukan kembali untuk TKUDC yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu kata-kata singkat saya sebelum saya memaparkan visi misi saya. Jadi visi saya menggapai harmoni desa membangun. Mungkin Ndema ACKE mengatari apa yang menggapai juga. Jadi saya akan menjelaskan perkataannya. Menggapai itu artinya semangat atau impian, sedangkan harmoni adalah bersama untuk bergerak. Jadi bukan hanya memilih, kalau saya terpilih saya saja yang bergerak untuk membangun desa TKUDC ini, tetapi visi saya mengajak semua masyarakat desa TKUDC untuk duduk bersama, bahwa
Forum Lontoleo itu perlu kita bangun kembali untuk memajukan desa yang kita cintai ini. Itu mengenai visi. Kalau misi saya ada 6. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pengetahuan aparatur dalam pelayanan dan kemitraan pembangunan. Nah, meningkatkan kapasitas aparat desa itu sangatlah penting. Yang pertama adalah melayani. Karena Injil mengatakan saya datang atau kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga dasar saya untuk menomorsatukan misi ini itu dasarnya. Karena pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional kita, sehingga kita harus bersyukur lahir di Manggarai ini yang begitu banyak budaya, dan Forum Lontoleo itu yang mempersatukan kita. Kita adalah sahabat semua. Sehingga di misi yang pertama saya perlu untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur desa untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dari pelayanan aparatur desa. Yang kedua, pengembangan potensi sumber daya alam dan ekonomi kreatif, di mana lahan kosong begitu banyak di desa kita, tapi tidak dimanfaati. Secara pribadi saya tahu bahwa anak muda kita sekarang ini lebih banyak hidup instan. Jadi menggo moe lakko kerja sobo harus dapat menggo sobo. Sehingga mungkin ketika nanti saya terpilih, saya akan membangun kerjasama dengan teman-teman pemuda untuk kita jangan malu untuk bertani. Karena orang bertani itu sebenarnya dia tidak akan menandatangan atau membuat kuitansi-kuitansi. Sudah bebas dia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya alam kita sudah begitu kaya di wilayah desa Tikulese ini, tetapi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam itu belum memadai. Sehingga saya nomor 4 berusaha untuk membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mensupport kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di wilayah desa Tikulese, termasuk wisata. Karena begitu banyak wisata sebenarnya di desa kita, cuma sumber daya kita untuk mengelolanya masih kurang. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Mungkin teman-teman bertiga tadi sudah memaparkan lebih awal dari mengapa saya katakan di setiap misi saya memakai kata awalnya meningkat. Karena saya sangat menghormati siapapun itu pemimpin sebelumnya. Dia sudah melakukan banyak hal. Tinggal kita meningkatkan apa yang kurang di situ, sehingga kita akan lanjutkan. Contoh tadi air minum bersih sudah ada wadahnya, tinggal kita di mana letak kekurangannya melalui duduk bersama. Yang kelima, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Dalam artian jujur dalam pelaksanaan pemerintahan desa,
ke depan supaya bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Karena dengan jujur kita semua akan transparan supaya temaan kulit mau gabung pandekan lerlu di sesuatu desa atau iwon kata undang kulit juga pandai. Maka ketika saya nanti terpilih, saya akan libatkan semua orang untuk duduk bersama membangun desa yang kita cintai ini. Misi yang terakhir saya adalah meningkatkan peran serta pemuda sebagai agen perubahan. Mengapa saya masukkan dalam misi saya? Karena bagi saya pemuda itu sebagai agent of change. Jadi dalam pembangunan desa, mengapa pemuda sering disebut dalam suatu perubahan? Karena pada diri pemuda itu selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 4 yang sudah menyampaikan visi, misi dan kepala desa Tinggulese, baik dari nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan nomor urut 4 sudah selesai. Dan mari kita memberikan tepuk tangan kepada Bapak